hukum material yang dipositifkan dari hukum Islam menjadi hukum positif itu yang pertama adalah hukum perkawinan, yang kedua hukum waris, wasiat, hibah dan wakaf. Dan yang saya sampaikan ini tentunya menjadi dasar ya ataupun referensi para hakim yang ada di pengadilan agama. Disebut juga dengan hukum material ataupun hukum perdata Islam. Kalau bahasa hukum perdata Islam itu tentunya meliputi hukum Islam ya, selain hukum positif dan hukum Islam. Yang pertama tentang masalah dasar. Dasar dari hukum waris itu apa? Dasarnya ada di dalam Al-Qur'an ya. Yang bunyinya adalah yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayain. Fa in kunna nisa'an fawqas nataini falahunna sulusa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan an-nisfu. Jadi surat An-Nisa ya. Ini menjadi sumber ataupun dasar tentang masalah pembagian waris. Nanti siapa yang menjadi ahli waris, mayitnya siapa? Kalau ada mayit, ada pewaris, tentunya ada ahli waris dan juga ada harta waris ataupun harta yang ditinggalkan oleh mayit ya atau pewaris. Maka kalau ada pewaris tentunya di situ ada beberapa ahli waris yang mana ahli waris itu nantinya akan mendapatkan bagian pasti ya, bagian pasti. Ada yang mendapatkan 1/2, ada yang mendapatkan 1/3. 2/3, rub'un itu artinya 1/4, kemudian sumun itu 1/8. Ini saya sambil nyambi ACC nih Pak. Kemudian dasar yang berikutnya adalah walakum nisfu ma taraka azwajukum ilam yakun lahunna walad wa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna mim ba'di wasiyatin yusina biha audain. Dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu. Ini berarti yang meninggal istrinya. Kalau istrinya meninggal, nanti jatahnya laki-laki atau suami ya, adalah 1/2. Kemudian jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Ketika nanti yang meninggal suami menjadi pewaris dan istri tidak punya keturunan, tidak punya anak, maka jatahnya adalah 1/4. Tapi kalau punya anak, jatahnya istri berapa? 1/2. Berarti sisanya bagiannya anak ya Mbak ya. Kemudian yang berikutnya, dasar yang berikutnya, kewajiban membagi harta waris dan nanti kalau tidak dilaksanakan, ada azab bagi yang menentang pembagian waris secara Islam. Sebenarnya pembagian waris secara hukum Islam yang sudah sinkron dengan kompilasi hukum Islam ya, yang sudah diatur di dalam KHI Mbak, di bab waris dan wasiat, bahwa pembagian harta waris itu hukumnya wajib. Sebagaimana Quran surat An-Nisa ayat 11, faridotam minallah innallaha kana aliman hakima, yang artinya ini adalah ketetapan dari Allah. Ini hukum Allah, ini hukum Tuhan. Ilahiyah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini sebagaimana yang diimplementasikan oleh para ahli waris Yai Haji Muhayyad Nganjuk ya.
mereka menerapkan hukum Islam di dalam sistem pembagian waris. Karena ini syariat harus ditegakkan. Kalau memang nanti ada sengketa ataupun problem ya terkait dengan pembagian waris secara Islam, memang di situ oleh mereka ada yang berpendapat tidak adil misalkan, maka monggo ada terobosan baru bagaimana cara membagi waris itu dengan sistem sama rata misalkan, dengan sistem konsep al-maslahat. Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk kerukunan, untuk kemanfaatan, untuk kemaslahatan. Maka itu nanti hukum Islam pun akan mentolerir ya, atau akan memperbolehkan terkait dengan hal itu. Nanti akan kami sampaikan. Kemudian next, wasiyata minallahi wallahu alimun halim. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat. Maka tadi saya katakan bahwa pembagian hukum waris secara Al-Quran, secara hukum Islam itu hukumnya adalah waridotun ya, artinya wajib. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, bukan produk hukum yang buatan manusia kan gitu. Kalau RKUHP ya yang sudah disahkan kemarin, walaupun toh berlakunya 3 tahun kemudian, itu kan merupakan produknya politik ya Mbak ya, produknya politik atau produknya manusia. Kalau produknya manusia tentunya banyak kelemahan dan juga ada keunggulan, ada kelemahan. Itu ada isu hukumnya yang sampai sekarang menjadi pembahasan oleh para akademis, menjadi pembahasan dari kalangan ilmuwan-ilmuwan. Mahasiswa banyak yang protes sepertinya. Itu saya kira maklum karena itu buatan manusia. Kalau yang saya sampaikan ini, karena ini merujuk dari Al-Quran, misalkan ada manusia ataupun masyarakat yang tidak sepaham dengan konsep atau sistem pembagian waris secara hukum Islam, ya nanti ada terobosan yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 13 dan 14. Di sana disampaikan terkait dengan hukum ya. Tilka hududullahi wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Yang artinya hukum-hukum itu tersebut adalah batasan-batasan dari Allah. Hudud. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Jadi kalau waris itu merupakan hukum Allah, maka kita sebagai hambanya harus taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi pembahasan tentang pembagian waris secara hukum Islam ataupun Al-Quran, kemudian bagaimana membagi harta waris ataupun peninggalan si mayit ya dengan dasar musyawarah mufakat, yaitu dengan membagi sama rata. Jadi antara laki-laki dan perempuan misalkan 100 juta, laki-laki dapat 50, perempuan 50. Itu kalau menggunakan Al-Quran, bagiannya orang laki-laki itu kan lebih banyak, karena 1:2. Mislu hadil unsayain ya Mbak ya. Kemudian pembagian secara musyawarah tetap diperbolehkan, karena di situ mengandung perdamaian, kemudian rekonsiliasi, toleransi untuk menghindari percekcokan ataupun pertengkaran dalam rangka untuk mengambil suatu kemaslahatan dan menghindari mafsadat, kan itu ya. Atau suluh itu menggunakan musyawarah atau perdamaian. Yang penting tidak pedot silaturahimnya untuk merukunkan keluarga,
Nanti kalau menggunakan 1:2 akan terjadi peperangan atau permusuhan, kemudian benturan antara saudara ataupun tunggal darah ataupun para ahli waris. Sehingga darul mafasid muqaddamun jalbu ala masolih. Jadi menarik kemaslahatan. Apakah ini diperbolehkan? Memang ada ulama menggunakan taharrud ataupun tasalluh, menggunakan perdamaian musyawarah dengan bagi sama rata, tidak bermasalah. Kemudian dasar musyawarah ya, la khairu fi katsirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin au ma'ruf. Ma'ruf itu artinya kebaikan, au islahin bainan nas. Dengan perdamaian antara manusia ataupun ahli waris kan. Wa may yaf'al dzalika btigha amardhatillah wa sawfa nu'tihi ajron 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang-orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Buat apa antara ahli waris kemudian berselisih gara-gara bagiannya tidak sama. Nah, maka kalau terjadi persengketaan atau selisih, tentunya nanti sengketa kan menjadi sengketa waris. Kalau sengketa waris tidak bisa diselesaikan dengan sistem kekeluargaan, dengan musyawarah, maka harus diselesaikan di pengadilan terkait dengan gugatan sengketa waris. Terjadi gugatan sengketa waris karena di situ terjadi ketidakadilan, misalkan ada yang pihak-pihak dirugikan, maka boleh mengajukan gugatan sengketa waris. Karena ahli waris yang lain merasa tertindas, merasa haknya itu didolimi misalkan, maka yang merasa tertindas dan terdolimi harus mengajukan gugatan waris, sengketa waris di pengadilan agama sesuai yang menjadi kewenangan absolut, karena waris Islam itu menjadi kewenangan absolutnya pengadilan agama. Kemudian yang berikutnya dalil bagi waris dengan musyawarah, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, asulhu jaizun bainal muslimina ila suluhan ahalla haraman au harrama halalan. Perdamaian itu hukumnya boleh antara sesama muslim kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ini yang dilarang. Tapi kalau perdamaian dalam rangka untuk kemaslahatan, maka no problem, diperbolehkan. Kemudian pembagian waris menggunakan hukum Islam yang meninggalkan istri dan anak cucu. Maka konsep pembagiannya sebagai berikut. Istri mendapatkan 1/8 karena mayit mempunyai anak. Kalau tidak punya anak, maka istri mendapatkan 1/4. Di awal tadi sudah kami singgung ya. Anak laki-laki dan perempuan menjadi asobah. Pembagiannya 1:2 atau mislu hadil unsayain. Kemudian cucu laki-laki dan perempuan menggantikan kedudukan orang tuanya. Kemudian saya sampaikan pembagian dengan konsep kesepakatan dengan sama rata ini bagaimana? Yaitu pembagian waris yang dibagi sama rata ini menggunakan perdamaian ya atau asulhu dengan menggunakan mediator dengan ketentuan sebagai berikut. Tetap meyakini bahwa hukum Al-Qur'an adalah hukum yang benar dan berpindah pada pembagian sama rata karena ada unsur-unsur kemaslahatan. Ada kesepakatan bersama, adanya kerelaan dari semua ahli waris, ikhlas lillahi ta'ala, kemudian tidak berniat untuk mengalahkan ahli waris yang lain, akan tetapi untuk keharmonisan semua keluarga. Ini materi yang pertama sudah selesai. Mungkin dari sini ada pertanyaan sebelum saya ganti materi yang berikutnya. Materi yang lain ya, seperti tentang masalah pembagian hukum waris ini ya. Nah, ini sebab-sebab adanya hak waris dalam hukum Islam itu karena adanya hubungan kekerabatan. Tunggal darah, Mbak. Orang mendapatkan waris itu karena sebab perkawinan atau pernikahan yang resmi ataupun sah ya.
Jadi yang pertama karena hubungan keluarga, kemudian ada hubungan perkawinan. Jadi memang keluarga itu kan ada yang jauh, ada yang dekat. Dan nanti ada dulur yang jauh, saudara yang jauh, atau kerabat yang jauh, itu nanti bisa terhalang dengan adanya anak, kan gitu ya. Anak itu sebagai mahjub ataupun bisa menghalangi dulur-dulur ataupun paman. Paman itu tidak bisa mendapatkan waris dari kakaknya ketika kakaknya itu punya anak, ya kan gitu. Terhalang dia. Kemudian sebab-sebab hilangnya hak waris secara hukum Islam ini ada dua. Yang pertama karena beda agama. Kemudian yang kedua pembunuhan ya. Ada ayah, kemudian ada 4 ahli waris. Karena anak nomor 2 itu ingin mendapatkan waris, akhirnya orang tuanya dibunuh. Nah, itu malah justru menghalangi dia mendapatkan terhalangnya dia untuk menjadi ahli waris. Kemudian beda agama ya, beda agama juga tidak punya hak untuk menjadi waris. Nanti saya punya contoh, karena saya pernah diminta untuk membuat legal opinion, pendapat tentang hukum waris. Ada salah satu teman yang kerja di bidang garam, karena dia menikah punya anak, ya kemudian anaknya itu Katolik agamanya. Nah, terus dia tanya, terus nanti bagaimana kalau saya meninggal dunia, terus sedangkan istri saya Muslim? Maka saya jawab, nanti yang mendapatkan waris itu adalah istrinya jenengan yang beragama Islam, tapi anaknya sampean yang beragama Katolik, dia tidak bisa menjadi ahli waris, tapi dia hanya mendapatkan wasiat wajibah. Ya, wasiat wajibah itu bagi anak ataupun ahli waris sebenarnya, karena dia agama Katolik maka tidak bisa menjadi ahli waris, tapi dapat bagian yaitu 1/3, namanya wasiat wajibah. Itu kemarin sudah saya buatkan legal opinion, sudah dipahami oleh teman yang minta LO terkait dengan masalah waris. Kemudian unsur-unsur kewarisan dalam hukum Islam itu ada pewaris. Pewaris itu mayit ya Mbak. Kemudian ada harta warisan ataupun harta yang ditinggalkan itu apa? Berupa harta bergerak ataupun harta yang tidak bergerak. Ada harta yang berwujud, ada harta yang tidak berwujud. Kemudian ada ahli waris. Nah ini nanti terkait dengan ahli waris tentunya itu kan ada anak, ada ayah ataupun suami ataupun istri. Kalau cucu itu tidak bisa mendapatkan atau tidak bisa menjadi ahli waris selama di situ ada anak. Tapi kalau secara hukum kompilasi hukum Islam ataupun hukum negara, nanti cucu itu bisa menjadi ahli waris pengganti. Nah di sini ada perbedaan antara hukum Islam dengan kompilasi hukum Islam ataupun hukum positif. Terkait juga dengan masalah pandangan terhadap wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu ada 4 ya, anak tiri, kemudian anak angkat, orang tua angkat, dan non-muslim. Kalau anak angkat dan orang tua angkat, okelah itu diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Tapi kalau untuk anak tiri dan anak tiri dan anak yang non-muslim itu nanti tidak diatur di dalam kompilasi hukum Islam, tapi dia diatur di dalam putusan pengadilan, jurisprudensi ya. Bagiannya berapa? Anak tiri, non-muslim, kemudian anak angkat dan anak orang tua angkat. Dapatnya adalah 1/3. Dari sini ada pertanyaan, Mbak? Pak, ngapunten teman-teman, ada yang belum di ACC. Ya, kurang berapa menit lagi nih, Mbak? Oke, Sina. Udah ya. Sudah saya ACC, Mbak. Oke. Oke, baik, saya lanjut.
Ada pertanyaan, monggo. Ini ya unsur-unsur kewarisan dalam hukum Islam, ada satu pewaris, harta warisan, ahli waris. Kemudian peninggalan pewaris ya, beberapa kewajiban yang berhubungan dengan peninggalan pewaris ya, peninggalan matinya pewaris atau adanya mayit dan harus diselesaikan. Yang pertama, biaya mengurus jenazah ya, termasuk kafan itu. Kemudian utang piutangnya itu menjadi kewajiban dari ahli waris tentunya. Kemudian wasiat sepertiga, dan yang keempat adalah membagi waris. Jadi ada 4 ini yang harus diselesaikan. Yang pertama tuntutannya biaya mengurus jenazah, kemudian utang piutang, yang ketiga adalah wasiat sepertiga. Ada enggak dari pewaris nanti, pewaris apakah pernah mewasiatkan hartanya kepada siapa? Tentunya tertulis di situ kan. Kalau ada ya harus disampaikan juga. Harus disampaikan, dan wasiat itu dibatasi sampai 1/3, tidak boleh lebih dari 1/3 ini, sepertiga ya. Kemudian membagi waris. Kemudian ahli waris yang tidak akan bisa terhijab ataupun terhalang atau terhijab hirman atau tidak bisa terhalang ya, karena ada ahli waris yang lebih dekat, misalkan ini anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami, istri ya. Ini kalau kita buat skema tabel ya, misalkan dari dalam satu keluarga itu yang meninggal siapa misalkan. Yang meninggal siapa? Yang meninggal itu kan bisa anak, bisa ayahnya, atau bisa ibunya, atau bisa suaminya ataupun istrinya kan. Nanti kalau yang meninggal suaminya, maka yang meninggal suaminya sementara dia punya anak 3 misalkan, maka yang menjadi ahli waris adalah istri, kemudian ketiga anak itu. Lah, paman tidak, apakah bisa menjadi ahli waris? Tidak bisa, karena di situ ada anak dari almarhum itu ya. Jadi istri nanti bisa mendapatkan 1/8. Kemudian yang berikutnya, mahjub itu artinya, pengajar dulu. Mahjub itu artinya terhalang. Ya, 1, cucu laki-laki dari keturunan laki-laki terhalang oleh anak laki-laki. Cucu perempuan dari keturunan laki-laki juga terhalang oleh anak laki-laki. Dan 2 anak perempuan atau lebih. Kemudian saudara kandung laki-laki terhalang juga oleh ayah. Ini berarti paman. Saudara kandung itu paman, laki-laki terhalang oleh ayah. Anak laki-laki dan cucu laki-laki. Selama di situ ada anak laki-laki dan cucu laki-laki, maka paman itu tidak bisa menjadi ahli waris. Atau paman itu tidak bisa mendapatkan bagian pasti. Atau paman itu tidak bisa mendapatkan warisan, bagian. Karena di situ ada anak laki-laki, karena dia terhalang atau termahjub. Mbak Bella, tolong di screenshot ya Mbak Bella. Kemudian saudara kandung perempuan, Sudah, Pak. saudara kandung perempuan terhijab oleh ayah. Terhijab oleh ayah, anak laki-laki dan cucu perantau. Berarti saudara kandung perempuan ini bibi ya. Maka saya katakan jalur dari ibu ya. Ibu itu kan ada bibi ya, ada bibi atau ada mbokde ya. Itu tidak bisa mendapatkan waris karena di situ ada misalkan ayah ataupun ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Dia lemah. Kalau paman ya, kalau paman itu kan ketika kakaknya paman itu apa ya, kakaknya paman namanya? Kan ada pewaris, tapi ada mayit, tapi dia tidak menikah misalkan, tapi dia punya harta banyak dan tidak punya keturunan, tidak punya ahli waris. Maka harta warisan itu nanti larinya kepada adiknya mayit ataupun adiknya pewaris. Berarti paman juga bisa, mungkin kakaknya. Ini jalur laki-laki
ya. Daripada jalur ke perempuan itu lebih kuat ke jalur laki-lakinya. Atau misalkan contohnya ada seorang suami istri menikah tapi dia tidak punya keturunan misalkan, ya sama-sama meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris adalah adiknya dari mayit itu ataupun paman itu. Ini perlu penjelasan yang lebih detail. Kemudian furudul muqaddarah ini artinya adalah bagian pasti. Ketika ada mayit, maka yang berhak untuk mendapatkan bagian pasti itu siapa saja? Tadi sudah kami sampaikan. Yang mendapatkan bagian pasti ya ini. Mana tadi? Ini. Bukan. Ini anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami, istri ini sampai 6 ini tidak bisa terhalang ya. Kalau paman itu masih bisa terhalang, terhijab namanya. Kemudian cucu itu masih bisa terhalang karena di situ ada bapaknya ataupun anak kandung dari mayit. Jadi cucu itu tidak bisa menjadi ahli waris karena di situ ada bapaknya ataupun ayahnya. Kemudian furudul muqaddarah adalah bagian yang disebutkan dengan nas dalam Al-Quran dan hadis. Adapun furudul muqaddarah ada 6. Yang pertama 1/2 dari harta, kemudian 2/3 dari harta, sulus 1/3 sepertiga dari harta, rubu itu 1/4 dari harta, sudus itu 1/6 dari harta, sumun 1/8 dari harta. Jadi yang sulusai ini nanti 1/2 ini bisa anak laki-laki ini, Mbak ya. Karena kadang-kadang anak laki-laki nanti bisa menjadi asobah dia. Kalau masing-masing sudah mendapatkan bagian pasti, maka sisanya itu yang paling banyak itu jatahnya anak laki-laki, karena anak laki-laki bisa menjadi asobah. Asobah itu dapatnya banyak kan gitu. Contohnya ibu itu mendapatkan hanya 2 ya. Kalau tidak 1/8 ya 1/4. Tinggal ibu itu punya anak atau tidak. Kalau ibu itu punya anak, maka jatahnya 1/8. Kalau tidak punya anak 1/4. Lah, sisanya bagiannya siapa? Ya, di situ ada paman gitu. Tapi selain ibu nanti dapat 1/4 kan masih ada bagian gonogininya ataupun harta bersama ya. Gitu. Lah, artinya gini, pembagian furudul muqaddarah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis ini sudah sinkron, Pak, dengan hukum positif ataupun kompilasi hukum Islam yang dijadikan sebagai dasar oleh hakim ataupun menjadi sumber para hakim yang ada di pengadilan agama. Ya, kompilasi hukum Islam itu adalah merupakan produk ya pemerintah dalam rangka untuk mempositifkan hukum-hukum Islam, karena semuanya itu bersumber dari kitab-kitab fikih, ya. Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Al-Quran dan hadis. Jadi ini sudah sinkron. Memang ada beberapa terkait dengan wasiat wajibah ya yang tidak sinkron ataupun tidak sama dengan fikihnya, karena fikih itu tidak mengatur tentang masalah ahli waris pengganti, kemudian wasiat wajibah itu juga tidak diatur. Ini hukum waris Islam. Ini merupakan contoh yang kemarin baru kita selesaikan, yang kita buat LO-nya, legal opinion. Gimana Mbak Nabila? Saya mau bertanya, Pak. Monggo. Waktunya masih banyak ya, Mbak? Kan ya? Kemarin kayaknya enggak, Pak. Ya, monggo Mbak Itu Nabila. Kan ada orang yang meninggal, terus mewariskan hartanya itu ke anaknya kan cuma 1, anak tunggal, Pak. Laki-laki perempuan, Mbak? Kan lelaki. Tapi ahli waris kan juga harus bertanggung jawab untuk membayar hutangnya ibunya tadi kan, Pak. Ya, betul. Namun hutangnya itu lebih besar lebih banyak hutangnya daripada apa yang sudah diwariskan. Nah, sedangkan anak itu tidak mau membayar yang kurangannya gitu loh, Pak.
hanya yang dibayarkan warisannya saja, itu gimana, Pak? Nanti yang dosa ahli warisnya atau pewaris? Yang dosa dua-duanya, Mbak. Nanti kalau pewarisnya atau mayitnya almarhum apa almarhumah? Almarhumah. Almarhumah itu sudah meninggal dunia kan? Idza mata ingkota ama itu, Pak. Ketika manusia itu meninggal dunia kan semuanya amalnya kan terputus kecuali ketiga perkara ya, Mbak ya. Sedekah jariyah, anak awalatin solihin yat'ulah, kemudian sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariyah atau awalatin solihin yat'ulah. Ketika si anak itu ketika si pewaris atau si mayit itu punya hutang, ya itu kan harus ditunaikan. Itu hakul adami ya, hakul adami itu wajib untuk dibayarkan. Kalau dia meninggal ya kewajiban siapa ya? Kewajiban ahli waris. Maka di situ ada 1/3, yang sisanya adalah wali waris. 1/3 untuk membayar hutang-hutangnya si mayit. Kan. Kalau misalkan hutangnya lebih besar daripada harta peninggalan atau harta trikahnya, nah ini bagaimana? Maka ahli waris itu harus bertanggung jawab. Kalau dia tidak melunasinya, ya satu dia tidak bisa birrul walidain, tidak bisa menghormati ataupun membahagiakan kedua orang tuanya, atau membayar hutang-hutangnya. Selain itu juga nanti almarhum ataupun si waris juga akan mendapatkan azab ataupun dosa dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena yang namanya utang piutang itu kan menjadi kewajiban siapa yang hutang kan itu kan ya. Tapi kalau anak ataupun ahli waris tidak paham itu ya nanti kan ada hukuman sendiri, teman-teman. Ada hukuman sendiri kan itu. Tapi terus kemudian kalau anak itu tidak mampu lah, terus bagaimana kan itu? Nah, tentunya kan di situ pengecualian kan gitu ya. Misalkan anak kerjaannya hanya becak misalkan, nah, itu kan ya, karena menjadi pengecualian. Gimana, Mbak? Iya, itu karena masalah ekonomi, Pak. Enggak mau. Ahli warisnya cuma satu ya, Mbak ya. Mungkin utangnya banyak di bank ya, utang di bank ya, terjebak mungkin. Ya, Nggih, Pak. ya pertanyaan jawabannya ya si anak itu ya wajib atau berusaha untuk membayarnya, tapi semampunya saja. Kalau misalkan di luar batas kemampuan ya saya kira pengecualian kan gitu. Kalau hutang ya tetap hutang itu ya menjadi kewajiban, apalagi kalau terikat dengan perjanjian di bank atau bagaimana kan gitu. Tapi kalau perjanjian di bank itu kan misalkan kalau si peutang itu misalkan meninggal dunia kan gugur ya, Mbak ya, aturannya kan seperti itu. Tapi yang repot itu kalau utang perorangan dengan perorangan. Tapi kalau utang perorangan dengan